warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Anggoro, NPM 1816001. Baik, saya akan membacakan hasil observasi dari SDN 3 Bandragung. Narasumber guru yaitu Ibu Nurlaili, SPD, dan narasumber murid yaitu Muhammad Alif Hartono. Baik, untuk saya akan membacakan wawancara guru. Bagaimana tahap perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Pada kondisi normal, guru menyiapkan RPP, silabus, media, dan guru menanyakan materi yang sebelumnya. Setelah itu, guru melanjutkan materi untuk selanjutnya. Pada kondisi pandemi, guru tetap menyiapkan RPP, silabus, media, dan menanyakan materi yang sebelumnya. Bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pada kondisi di sekolah, guru melakukan kegiatan yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kondisi pandemi, guru tetap sama seperti kegiatan di sekolah, yaitu kegiatan pembuka, penutup, pembuka, isi, dan penutup. Tetapi untuk mempersingkat waktu pada kondisi pembuka dan intinya. Pendekatan strategi model apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pada saat di sekolah, biasanya guru melakukan luring atau metode langsung dengan ceramah atau tanya jawab. Dan pada kondisi pandemi, guru juga tetap melakukan luring atau ceramah dan tanya jawab, tetapi dengan cara melakukan sesi atau bergantian muridnya setiap jamnya. Media pembelajar apa yang dilakukan guru ketika mengajar? Media yang digunakan pada kondisi normal biasanya berupa LKS, alat peraga, atau gambar. Media yang digunakan pada kondisi pandemi biasa sama seperti pada kondisi normal. Bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pada kondisi normal, guru akan memberikan tugas rumah dan ulangan harian. Dan pada kondisi pandemi, guru juga melakukan yang sama seperti pada kondisi normal. Tetapi untuk ulangan harian akan dibedakan setiap sesinya yang akan beda-beda soalnya. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara murid. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Pada saat di kelas, siswa diharuskan untuk berbaris dan memakai atribut lengkap dan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Pada kondisi pandemi, siswa hanya dipersilakan untuk berpakaian rapi, bebas, dan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Ketika di kelas, siswa harus memperhatikan guru yang sedang mengajar dan mengerjakan tugas yang telah diberikannya. Ketika kondisi pandemi, siswa juga harus memperhatikan guru dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Ketika di sekolah, siswa berfokus pada LKS atau buku tematik. Ketika pandemi, siswa juga berfokus pada LKS dan buku tematiknya. Bagaimana perasaan ketika belajar? Ketika belajar, siswa merasa senang saat berada di sekolah dan merasa tidak senang karena tidak bertemu dengan temannya sebagian ketika pandemi ini. Tugas apa yang sering diberikan oleh guru? Tugas yang sering diberikan oleh guru pada kondisi normal dan pandemi ini yaitu tugas dari buku LKS tersebut. Dengan menggunakan sistem sesi ini, maka memudahkan siswa dalam belajar karena tidak semua siswa itu memiliki smartphone yang berfungsi untuk belajarnya.
karena di desa ini siswa belum tentu ada yang bisa menggunakan smartphone atau orang tuanya belum bisa menggunakan smartphone dalam proses membantu belajarnya. Pada kondisi normal, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pada kondisi normal, guru akan memberikan tugas rumah dan ulangan harian. Dan pada kondisi pandemi, guru juga melakukan yang sama seperti pada kondisi normal. Tetapi untuk ulangan harian akan dibedakan setiap sesinya yang akan beda-beda soalnya. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara murid. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Pada saat di kelas, siswa diharuskan untuk berbaris dan memakai atribut lengkap dan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Pada kondisi pandemi, siswa hanya dipersilakan untuk berpakaian rapi, bebas, dan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Ketika di kelas, siswa harus memperhatikan guru yang sedang mengajar dan mengerjakan tugas yang telah diberikannya. Ketika kondisi pandemi, siswa juga harus memperhatikan guru dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Ketika di sekolah, siswa berfokus pada LKS atau buku tematik. Ketika pandemi, siswa juga berfokus pada LKS dan buku tematiknya. Bagaimana perasaan ketika belajar? Ketika belajar, siswa merasa senang saat berada di sekolah dan merasa tidak senang karena tidak bertemu dengan temannya sebagian ketika pandemi ini. Tugas apa yang sering diberikan oleh guru? Tugas yang sering diberikan oleh guru pada kondisi normal dan pandemi ini yaitu tugas dari buku LKS tersebut. Dengan menggunakan sistem sesi ini, maka memudahkan siswa dalam belajar karena tidak semua siswa itu memiliki smartphone yang berfungsi untuk belajarnya. Karena di desa ini siswa belum tentu ada yang bisa menggunakan smartphone atau orang tuanya belum bisa menggunakan smartphone dalam proses membantu belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fadilah, NPM 18160046. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Keteguhan dengan guru yang saya wawancarai, yaitu Ibu Surtiasih SPD. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Guru membuat RPP dan silabus, dan di sekolah, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa, guru mempersiapkan diri untuk mengajar dan melihat situasi dan kondisi siswa di kelas. Pada saat pembelajaran jarak jauh, tahap perencanaannya masih sama, yaitu guru membuat RPP dan silabus. Namun, guru juga membuat grup WhatsApp dengan orang tua atau wali murid. Guru menjelaskan tentang sistem pembelajaran pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Guru berharap ada kerjasama antara guru dan wali murid agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Lalu yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pada saat di sekolah, tahap pembelajarannya itu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka, guru mengkondisikan kelas agar tenang, membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas, dan guru mengabsen siswa satu persatu. Guru menginstruksikan siswa untuk
menyiapkan alat tulis mereka, dan guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, dan guru memberitahu materi apa yang akan dipelajari pada hari itu. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi, guru memberikan tugas, dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi terhadap apa yang telah disampaikan, dan menutup pembelajaran dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada saat pembelajaran jarak jauh, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dan luring. Pada kegiatan daring, guru menjelaskan materi melalui video yang dibuat oleh guru dan di-share di grup kelas. Guru memberikan tugas kepada siswa lewat grup, dan siswa mengirim tugas secara japri ke guru. Tugas-tugas tersebut dapat berupa bernyanyi, mengucapkan Pancasila, menggambar, ataupun guru meminta wali murid untuk mengirim foto kegiatan siswa pada hari itu. Tugas ini dapat digunakan sebagai absensi. Untuk luring, pada setiap hari Rabu, guru meminta wali murid untuk mengambil tugas untuk 1 minggu. Lalu pada hari Rabu berikutnya, guru meminta wali murid untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan pada minggu lalu. Jadi pada setiap hari Rabu, wali murid datang ke sekolah untuk meminta tugas dan mengumpulkan tugas. Lalu yang ketiga, pendekatan, strategi, metode, atau model apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada pembelajaran di sekolah, guru menggunakan pendekatan student center atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Sedangkan pada pembelajaran jarak jauh ini, pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan teacher center, yang artinya pembelajaran berpusat pada guru. Guru memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek materi dan waktu. Metode pada pembelajaran di sekolah, guru menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Bisa berupa dengan metode ceramah, metode diskusi, demonstrasi, dan lain-lain. Dan menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran tersebut menjadi lebih menyenangkan. Pada saat pembelajaran jarak jauh, hanya menggunakan metode ceramah, yaitu guru menjelaskan materi lewat video yang dibuat oleh guru dan di-share di grup. Lalu yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pemberian evaluasi dengan menggunakan tanya jawab dan memberikan tugas individu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Pada saat pandemi, setiap hari Rabu, wali murid mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dan setiap 1 bulan sekali, selalu diadakan pertemuan antara guru dan wali murid untuk membahas pencapaian pembelajaran siswa serta kendala yang dihadapi oleh siswa. Saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan peserta didik. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Pada saat di sekolah, siswa baris di depan kelas. Siswa bersalaman dengan guru, dan guru memeriksa atribut pakaian siswa. Di kelas, siswa duduk siap dan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada saat pembelajaran jarak jauh, biasanya guru menyapa siswa di grup. Lalu, biasanya guru meminta wali murid untuk mengirim foto kegiatan siswa di rumah atau mengirim foto kegiatan siswa saat mengerjakan tugas. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Pada saat di sekolah, siswa memperhatikan guru ketika mengajar dan melakukan kegiatan pembelajaran pada hari itu sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada pembelajaran jarak jauh, guru memberikan materi lewat video yang dibuat oleh guru dan di-share di grup kelas, atau memberikan tugas. Siswa menyimak materi
dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Saat di sekolah, guru menggunakan media berupa alat peraga yang disesuaikan dengan materi yang diberikan pada saat itu. Lalu pada saat pembelajaran jarak jauh, media yang digunakan hanya smartphone, buku tema, dan video yang dibuat oleh guru. Lalu yang keempat, bagaimana perasaan siswa ketika belajar? Di sekolah, siswa merasa senang karena bisa belajar dan bermain dengan teman-temannya, karena saat di sekolah siswa bertemu dengan teman-temannya. Namun pada saat pembelajaran jarak jauh, siswa merasa bosan karena siswa hanya belajar sendiri. Siswa tidak dapat bermain. Lalu yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Pada saat di sekolah, ada berbagai tugas yang diberikan oleh guru. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Namun pada saat pembelajaran jarak jauh, tugas-tugas yang diberikan oleh guru adalah tugas menyanyi, menggambar, dan tugas yang diberikan oleh guru pada setiap minggu yang ada di buku tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evira Istiawati, NPM 18160049. Saya akan menjelaskan tentang hasil observasi di SD Negeri 1 Sawabalau dengan guru yang diwawancarai yaitu Ibu Murdia SPD SD. Hasil wawancaranya yaitu 1. Bagaimana tahapan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Yang pertama, guru menyiapkan silabus, RPP K13, menyiapkan materi pembelajaran, buku, dan alat peraga. Dalam masa pandemi, dalam pembelajaran jarak jauh, guru menyiapkan RPP daring K13, membuat grup WhatsApp, dan menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, bagaimana tahapan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Tahapan pembelajaran yaitu yang tertera pada RPP, kegiatan pembuka seperti mengucap salam, berdoa, kegiatan inti seperti menyampaikan materi, dan kegiatan penutup. Dalam pembelajaran jarak jauh, guru menyampaikan materi melalui WhatsApp dengan voice note atau mengirim foto materi yang ada di buku. Ketiga, pendekatan, strategi, metode pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pendekatan saintifik yang berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran kolaboratif dengan membentuk kelompok belajar, metode ceramah dengan menjelaskan materi, dan model pembelajaran kontekstual. Dalam masa pandemik, metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran daring dengan mengirim materi atau soal melalui WhatsApp. Yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Yaitu alat peraga kelas rendah secara kontekstual. Namun dalam pembelajaran jarak jauh bisa melalui stasiun televisi. 5. Bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Yaitu dengan memberi tugas secara lisan atau tertulis. Namun dalam pembelajaran jarak jauh, tugas tertulis difoto lalu dikirim melalui WhatsApp. Jika tugas secara lisan seperti membaca atau menghafal, yaitu melalui video yang dikirim juga melalui WhatsApp. Hasil wawancara siswa yaitu 1. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Dalam kondisi normal, baris di depan kelas, periksa kerapian. Pada setiap hari Jumat sebelum masuk kelas, diberlakukan periksa kuku, kemudian duduk siap,
berdoa, dan mengucapkan salam kepada guru yang dipimpin oleh ketua kelas. Dalam pembelajaran jarak jauh, guru menyapa di grup WhatsApp. Guru meminta wali murid mengirimkan foto siswa dengan kondisi siap belajar, seperti memegang pena dan buku. 2. Apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Siswa memperhatikan guru, menjelaskan materi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Pada masa pembelajaran jarak jauh, biasanya, siswa hanya mendengarkan voice note atau membaca materi yang ada di buku yang dikirimkan melalui WhatsApp, lalu mengerjakan tugas yang didampingi dengan orang tua. 3. Media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Saat di sekolah, siswa diberikan buku, alat peraga sesuai dengan materi yang diajarkan, bisa juga menggunakan benda-benda sekitar. Dalam pembelajaran jarak jauh, media yang digunakan hanya smartphone dan buku. 4. Bagaimana perasaan ketika belajar? Siswa lebih senang belajar di sekolah karena banyak hal yang dilakukan dan bertemu dengan teman-temannya. Dalam pembelajaran jarak jauh, siswa merasa bosan karena hanya belajar sendiri dan didampingi orang tua. 5. Tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Di sekolah, siswa diberi tugas kelompok dan tugas individu, seperti mengerjakan soal, menulis, dan membaca cerita di depan kelas. Dalam pembelajaran jarak jauh, siswa diberikan tugas mengerjakan soal, kemudian difoto, membaca dan menghafal divideokan, kemudian semua tugas dikirim melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosada, NPM 18160026. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di sekolah SDN 1 Panjang Utara dengan guru yang saya wawancarai, yaitu Selviliana SPD. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Tentunya di sekolah, guru sebelumnya membuat RPP dan silabus. Ketika di sekolah, guru menjelaskan tujuan belajar kepada siswa atau peserta didik dan mempersiapkan atau mengkondisikan siswa di dalam kelas agar tenang. Ketika daring, guru juga tetap mempersiapkan RPP dan silabus dalam satu lembar, tetapi guru membuat grup WA bersama wali murid atau wali peserta didik, dan guru menjelaskan suatu sistem pembelajaran yang dilakukan saat daring. Dan yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Di dalam sekolah, dalam tatap muka ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Dan guru mencoba untuk mengkondisikan siswa di dalam kelas dan menyuruh siswa untuk baca doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Dan guru mengabsenkan peserta didiknya satu persatu, memberi tahu materi yang ingin dipelajari pada saat itu atau hari itu. Dalam kegiatan inti, guru memberikan tugas kepada peserta didik yang telah dipelajari bersama-sama di dalam kelas. Pada penutup, guru memberikan evaluasi atau motivasi tentang apa yang telah dipelajari hari itu, dan juga ditutup dengan baca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Namun pada saat daring, guru menjelaskan melalui teks, VN atau video yang dikirim melalui grup WA, memberikan tugas kepada peserta didik dan siswa mengirim jawabannya secara pribadi kepada gurunya. Tugasnya seperti bernyanyi dalam bentuk video, dan wali murid memfotokan kegiatan peserta didik itu sebagai
tanda atau sebagai absen. Dan yang ketiga, pendekatan strategi, metode atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Dalam kelas, guru menggunakan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Namun pada saat daring ini, pendekatan ini yang berpusat kepada guru. Menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau dipelajari dalam kelas terhadap peserta didik atau siswa, dan menggunakan metode diskusi, ceramah, dan lain-lain. Namun ketika daring, guru hanya menggunakan metode salah satu, yaitu ceramah saja. Ia hanya menjelaskan materi-materi tersebut. Dan yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Jadi guru menggunakan di dalam kelas itu menggunakan media atau alat peraga yang akan dipelajari sesuai materinya. Namun ketika daring, ia menggunakan media handphone, video. Dan yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru. Guru mengevaluasi pelajaran. Guru bisa melakukan tanya jawab pada siswa. Namun sejak daring ini, guru dalam 1 minggu itu terdapat 3 kali pertemuan, 3 kali belajar tatap muka di sekolah. Saya juga akan menjelaskan hasil observasi saya kepada peserta didik atau siswa. Yang pertama, apa saja yang dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Jadi pada saat di sekolah, siswa sebelum masuk ke dalam kelas baris di depan kelas terlebih dahulu, lalu salaman dengan gurunya, dan guru memeriksa kuku dan pakaiannya. Lalu masuk ke dalam kelas dengan posisi siap dan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan kadang juga setelah baca doa, siswa bernyanyi bersama-sama untuk memulai pembelajaran tersebut. Namun ketika daring, guru hanya menyapa siswa di grup dan meminta wali murid memfotokan kegiatan siswa tersebut di rumah. Dan yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar. Di sekolah, siswa diminta untuk memperhatikan guru dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh guru. Namun ketika daring, guru hanya memberikan materi dalam bentuk foto atau video. Tiga, media apa saja yang dilakukan ketika belajar. Di sekolah, ia menggunakan alat peraga yang disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari hari itu. Namun ketika daring, hanya menggunakan handphone atau video. Dan yang keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar. Siswa ketika di sekolah, ia merasakan senang belajar bersama-sama dengan temannya, bertemu dengan teman-temannya, belajar sambil bermain. Namun ketika daring, ia merasakan bosan karena hanya belajar di rumah bersama keluarganya atau orang tuanya. Dan yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Di sekolah ada tugas individu atau kelompok, namun hanya ketika daring hanya diberi tugas menyanyi melalui video atau voice note. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.